Sarimin adalah seri komik Indonesia yang dibuat oleh Naga Terbang yang diterbitkan secara serial pada tanggal 15 Maret 2018 di sebuah situs online yang bernama Webtoon, yang di dalamnya menceritakan tentang sesosok jin monyet bernama Sarimin yang bisa mengabulkan permintaan apapun yang diinginkan oleh manusia. Ya, mulai dari melenyapkan orang, menjadi kaya, sampai mendapatkan cinta dari pujaan hati. Namun dari beberapa permintaan-permintaannya, Sarimin membutuhkan bayaran atas apa yang mereka inginkan. Komik Sarimin ini merupakan bentuk ekspresi pengarang terhadap refleksi sosial masyarakat yang terjadi di dunia realitas, topeng monyet, dan pesugihan. Karya sastra yang kami bahas adalah sebuah karya sastra berbasis visual dengan mengambil objek material sebuah komik budaya dengan judul Sarimin. Komik ini kami pilih sebagai objek penelitian karena komik tersebut memiliki realitas yang nyata pada kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama mengenai pesugihan dan topeng monyet, serta memiliki pesan yang amat relevan dengan jalan cerita yang menarik. Mengenai kepengarangannya, komik ini ditulis oleh seorang perempuan bernama Anissa Dia Baswedan atau yang akrab disapa dengan Adep. Dia adalah seorang mahasiswi Departemen Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi 10 November atau ITS. Adep ini memiliki nama pena yakni Naga Terbang. Karirnya di line webtoon dimulai sejak tahun 2018 tepatnya pada bulan Maret, hingga komiknya yang bernama Sarimin itu tamat. Sarimin berhasil menembus angka 256.000 pelanggan dengan total likes sebesar 891.000 dan memiliki rating tertinggi yakni 9,81. Pencapaian Adep bukanlah hal yang didapatkan secara instan. Dia sudah mulai suka menggambar sejak duduk di bangku TK. Orang tua Adep juga sangat mendukung minatnya di dunia menggambar. Banyak sekali lomba menggambar yang ia ikuti, salah satunya diantaranya yang mendapatkan juara 1 yakni pada perlombaan Manganan Comic Competition pada tahun 2017 dan juara 2 Komikano Bazar Season 2. Nah, selanjutnya kami akan memperkenalkan 6 tokoh yang menjadi pentolan cerita pada komik Sarimin. Yang pertama adalah Sarimin. Sarimin adalah sebagai pemeran utama dalam komik ini. Sarimin memiliki sifat yang menarik untuk mendapatkan klien. Digambarkan memiliki sifat yang kocak, lucu, dan selera humor yang tinggi. Lalu memiliki sifat licik untuk mendapatkan klien yang memerlukan jasanya dalam bidang pesugihan. Selanjutnya adalah Yuli. Yuli merupakan sebuah hantu tuyul yang digambarkan secara jelas dan konkret pada komik Sarimin. Yuli ini memiliki sifat yang lucu pula, tetapi beda dengan Sarimin. Jika Sarimin digambarkan sebagai tokoh yang lucu, tetapi dengan umur yang dewasa, Yuli ini justru lucunya karena dia adalah seorang anak-anak. Yuli ini adalah karakter yang suka uang dan suka menemani sekaligus membantu pekerjaan Sarimin, atau kita bisa menyapanya dengan asistennya Sarimin. Yang ketiga adalah Wasa. Wasa dulunya adalah seorang manusia. Ia merupakan pelanggan jasa Sarimin atau kliennya. Lalu jiwanya merupakan bayaran atas permintaan dari klien tersebut. Sekarang Wasa merupakan asisten Sarimin. Ia diambil dari penampungan tempat jiwa-jiwa yang sudah dikumpulkan oleh Sarimin. Ia juga dibebaskan karena untuk membantu Sarimin mencari pelanggan. Guna bisnis pesugihannya, Wasa memiliki sifat yang pasrah akan perintah Sarimin atau lebih pada kata tunduk dan belum terbiasa pada dunia gaib. Yang keempat adalah Buffy. Buffy merupakan jin ular putih penunggu sungai angker yang biasa memakan tumbal. Ia merupakan mantan kekasih dari Sarimin, mempunyai sifat penggoda dan tentunya juga licik. Ia pun juga kuat walaupun seorang jin wanita. Yang kelima adalah Tirta. Tirta merupakan jin kura-kura atau jin bulus penunggu danau kecil yang biasa menjadi tempat angker. Ia juga kuat dan juga merupakan kawan kenalan Sarimin. Tentunya selain picik, tetapi dia sangat menawan dan memesona. Dan yang terakhir adalah Sima. Sima merupakan jin harimau penunggu kastil angker di tengah hutan di pegunungan. Ia biasanya bekerja sama dengan warga sekitar untuk mendapatkan tumbal. Ia juga kuat karena memiliki kastil dan pelayan. Tentunya, ia juga licik. Ia menampung Sarimin di kastilnya saat pohon Sarimin berhasil dimusnahkan oleh orang-orang proyek. Nah, tetapi Sima ini hanya muncul di episode-episode terakhir pada season di komik Sarimin. Sekarang kami akan memperkenalkan tentang faktor eksternal yang dimiliki oleh komik Sarimin. Yang pertama adalah faktor budaya. Nah, faktor budaya ini adalah adanya sebuah adaptasi cerita yang konkret mengenai topeng monyet dalam suatu pesugihan di Indonesia. Sebelumnya mungkin kita akan mengetahui adanya sebuah lembaga pesugihan dari mulut ke mulut yang faktanya belum benar sebab keberadaannya sangat kontra di lingkungan masyarakat Indonesia yang mayoritas memiliki agama Islam. Dan mereka tidak mempercayai bentuk pesugihan tersebut. Namun komik Sarimin ini tidak.
Mereka membukakan wawasan-wawasan yang kuat mengenai pesugihan dan realitasnya pada masyarakat Indonesia melalui komik budaya yang disajikan dengan bentuk yang baru. Selanjutnya adalah nilai moral yang ada pada komik Sarimin. Pesan moralnya adalah pembaca dituntut untuk mengerti dan tidak mengikuti jejak ataupun cara yang jahat untuk mempersukses diri sendiri. Kita memang nantinya akan kaya raya. Urusan mengenai bisnis akan berjalan dengan lancar. Namun, kita tidak boleh senang terlebih dahulu, sebab nyawa adalah taruhannya jika kita mengikuti lembah pesugihan dan topeng monyet. Dari untayan kejadian pada komik Sarimin, dan pada setiap sub judulnya, penulis akan memberikan sebuah pesan moral bahwa patah satu akan tumbuh 1000 dan akan berlalu sebaliknya dengan taruhan nyawa. Nah, sekarang saatnya kita berkenalan yuk dengan faktor-faktor produksi, distribusi, serta konsumen yang ada pada komik Sarimin. Yang pertama adalah faktor produksi. Proses produksi Sarimin dimulai pada tahun 2017, tepatnya pada bulan Oktober, yang diikut sertakan pada ajang Webtoon Challenge Line Kreatif. Dalam proses produksi, Anissa Dia Baswedan terinspirasi dari berbagai mitos-mitos di Indonesia mengenai pesugihan yang masih dipercaya oleh beberapa kalangan masyarakat di Indonesia, termasuk pada nama-nama tokoh pada komik Sarimin yang diambil dari kesenian tradisional topeng monyet. Kreator menggambar dan merangkai ceritanya sendiri dalam proses kreatif Sarimin, lalu mempublikasikannya pada akun Webtoon, sehingga publikasi tersebut dapat melalui tahap distribusi oleh Webtoon yang resmi. Sekarang adalah faktor distribusi. Sarimin telah didistribusikan oleh perusahaan komik daring yaitu Never Corporation berasal dari Korea Selatan. Line Webtoon masuk ke Indonesia pada tahun 2015. Sejak itulah, Webtoon menjadi media yang diminati oleh masyarakat dan mendapat tanggapan yang baik. Dalam penyaluran komik Sarimin, Webtoon telah mengontrak kreator menjadi kreator resmi. Oleh karena itu, Sarimin termasuk original Webtoon. Pembaca tidak dikenakan biaya, tetapi terdapat sistem koin yang dapat digunakan untuk memberi episode terbaru. Selaku distributor, Webtoon juga melakukan proses promosi, memberikan layanan kepada pembaca selaku konsumen, dan memberikan uang jasa balik kepada kreator Sarimin, dan terdistribusikan dengan baik oleh kreatornya yang disapa dengan nama adat. Jika kita sudah berkenalan dengan faktor produksi dan distribusi, saatnya kita berkenalan dengan faktor konsumen. Perilaku konsumen pada komik Sarimin adalah pembaca yang membeli episode terbarunya dengan koin maupun mereka yang menikmati secara gratis melalui aplikasi Webtoon. Faktor konsumsi dari konsumen Sarimin dapat dilihat dari faktor eksternal maupun internalnya. Webtoon merupakan salah satu media yang disukai oleh masyarakat Indonesia karena ekonomis dan memiliki penyajian cerita dengan penampilan yang menarik. Hal ini dapat menjadi strategis yang baik untuk memberikan nilai-nilai moral kepada konsumennya, serta adanya faktor promosi. Ya, kita sudah ada di ujung presentasi nih. Bagaimana? Apakah setelah presentasi ini kalian akan membaca komik Sarimin juga? Kalian dapat membaca komik Sarimin ini pada aplikasi Webtoon. Simpulannya adalah, kita tidak boleh mempercayai tentang hal-hal pesugihan yang berkaitan dengan jin ataupun alam gaib. Karena sesuatu yang tidak harus dilakukan karena kepercayaan tersebut nantinya akan tergolong menjadi musyrik. Kita tidak boleh juga sampai jatuh ke dalam hal mistis dan gaib seperti itu, hanya untuk mengabulkan permohonan kita di dunia ini. Karena sesungguhnya hanya kepada Tuhanlah kita memohon dan meminta, tidak kepada makhluk lain. Nah, dari beberapa pesan moral yang kami sampaikan, di sini kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan mengenai analisis komik Sarimin yang dibuat oleh kelompok 9. Jika ada kata-kata ataupun perbuatan selama video ini berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.